Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Takbir! Allahu Akbar. Kepada Pak In, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat tercinta, para pimpinan IPM cabang Kota Banjarnegara, dan mungkin ada PD yang hadir? Enggak. Iya, anggota PD IPM yang saya hormati, alhamdulillah saya senang sekali ketemu dengan anak-anak muda, sehingga bismillah semoga jadi tumbuh semangat muda lagi. Pada kali ini mari bersama kita mawas diri, kemudian berbenah untuk melangkah tidak hanya untuk esok hari, tetapi juga untuk selamanya. Sampai menit-menit akhir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kajian kali ini diharapkan kita memahami bahwa hidup adalah perjuangan. Mari bersama mulai hari ini sambil duduk kita hayati hidup adalah perjuangan. Cocok? Ya. Nah, setelah Anda mendengar kalimat hidup adalah perjuangan, apa yang terpasang dalam benak Anda, dalam pikiran Anda? Tanda kita aktif dan kreatif, kita harus apa? Produktif, harus menghasilkan. Ya, contohnya di sana. Oke, kalau ada. Ya, kalau belum. Oh, semoga ada. Ya, tadi mungkin belum terlintas oleh panjenengan, minta bantuan PLN, pemadam kebakaran. Mereka kan punya tangga yang hidrolik seperti itu. Yang penting apa? Kreatif. Bahkan, lihat tembok kayak gini, tadi Anda belum punya ide apa? Bikin apa? Sekuat apapun tembok ini, oke, pondasinya ya semeter 2 meter. Kemudian yang 2 meter ke bawah itu masih bisa digali. Nah, apa artinya? Kalau melihat masalah jangan terpaku, terkaget-kaget, bingung, stres, uruh tembok malah semaput. Halo? Hai. Pemimpin harus bagaimana? Aktif. Terus? Produktif dulu. Ya, harus ada hasilnya, variatif, terus inspiratif, tambah lagi boleh inovatif, ada pembaharuan. Baik. Nah, adakah ayat yang memotivasi agar kita bergerak? Tadi ketika Anda bergerak, cukup bergerak sendiri atau melibatkan pihak lain? Lahum mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza bagian yang mana? Atas. Yang lebih familiar, lebih viral itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik. Mari kita resapi. Yuk kita baca bersama-sama. 1 2 3. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan
ketika Anda membaca ayat ini, hati Anda tersentuh enggak? Iya. Iya. Otak Anda terpengaruh enggak? Iya. Apa buktinya? Yang kita khawatirkan wong maca Quran wes artinya be orang ngerti bagaimana akan menggugah jiwa. Nah, ini tantangan bagi IPM. Mari setiap hari baca Quran 1 ayat berapa? 1 ayat. Tapi dengan terjemahnya. Bisa? Usahakan tiap hari hanya 1 ayat saja, tapi dengan terjemahnya supaya kita lambat laun akan tahu jane isi Al-Quran itu apa. Baik, mari kita mencoba membahas 3 kalimat dulu. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran. Dari depan belakang mereka menjaga atas perintah Allah. Pertanyaan saya, yakin apa tidak? Anda yakin apa tidak? Nah, kalau Anda yakin, apa sikap Anda? Optimis. Terus? Percaya diri. Lalu? Kemudian? Semangat. Apalagi? Terus? Ya, ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah mengirim malaikat menjaga kita. Di mana posisi malaikat? Di depan dan di belakang. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 1 apa 2? Sedikit apa banyak? Banyak. Dari mana Anda tahu kata banyak? Anda di situ, ayo mereka berjaga secara bergiliran. Nah, inilah kita perlu mencermat di dalam membaca Al-Quran. 1 kata itu akan mengandung makna yang sangat dalam. Nah, Allah sayang kepada manusia, mengirim malaikat dari depan, dari belakang, dan itu bergiliran terus, tidak berhenti. Ayo IPM, kita harus yakin bersama kita ada Allah, ada malaikat-malaikat Allah. Maka ketika pada saat nanti wis garep pangkaderan, garep pengajian udan terus. Teman-teman ditelepon, aduh ngapura ya ora bisa. Aduh saya mau kondangan. Aduh aku rada flu. Terus yang nelpon gimana? Apa IPM bubar baik? Begitu? Ya. Walaupun mungkin teman-teman berhalangan, ayo tadi tandanya mau bergerak apa? Aktif. Terus kreatif, tetap kreatif, jangan menyerah. Ini kalau yang hadir cuma 2, kira-kira saya pulang atau tak layani? Halo? Kalau Anda suatu saat akan menatar, Anda sudah datang hadir, gasik, ternyata pesertanya cuma 2. Gimana? Tetap dilayani? Betul? Ingat loh ya, Allah dengar janji Anda loh. Ojo sembarangan. Ya. Nah, mari kita harus yakin, optimis Allah selalu bersama kita. Orang yang beriman, pengawalnya siapa? Allah. Pengawalnya siapa? Allah dan malaikat-malaikat Allah. Maka terutama penting ini anak putri. Ketika nanti kuliah pulang malam melewati gang sempit, di situ sarang preman. Apa yang gini gara pura Bali turun nang emper toko. Apa yang Anda lakukan coba? Wis jam 12 bengi gara Bali terlihat di situ di depan gang ada preman berkelompok. Apa yang Anda lakukan? Ayo aktif kreatif. Cari orang lain. Telepon bantuan. Nah. Pisan maning salah tak jewer ya. Kita IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah tuh orangnya kelasnya kelas yang levelnya sudah tinggi, apalagi ini pimpinan harus sudah mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Kan kita ingat Allahus Samad, Allah tempat
Bergantung, diutamakan. Nggih, boleh. Nah, artinya apa? Nelpon polisi, nelpon siapapun diawali bismillah, ngundang Allah dulu. Kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak dilibatkan, agi nelpon, teleponnya malah direbut preman. Mungkin enggak? Mungkin. Nggih. Atau dilalah salah tonyok nomor. Mungkin enggak? Mungkin. Oh, dilalah baterainya habis, pulsane habis. Nah, maka ingat lo ya, mulai hari ini kita yang hadir di sini lo ya. Kalau ada masalah siapa dulu yang ditelepon? Allah. Minimal bismillah. Syukur ya Allah, itu ada preman di depan kami. Ya Allah, bukalah hati suci si preman-preman itu agar menyayangi saya, menghormati saya. Bismillah tawakal. Ini pernah terjadi viral sekali di YouTube itu, ya, di Amerika. Di Amerika, seorang wanita Muslim pulang kuliah melihat gang sempit ada preman, langsung hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nge? Terus makin lama makin dekat. Apa yang terjadi? Preman cuma duduk udat udut, tidak diganggu. Nah, sampai di rumah setelah bersih-bersih tidur. Subuh bangun tidur, nonton TV ada berita pembunuhan. Nah, lebih kaget lagi adalah pembunuhan terjadi di gang yang tadi malam si mahasiswa tadi baru saja lewat. Wah, jangan-jangan pelakunya adalah orang yang tadi malam udat-udut. Lah mertakakan ke kantor polisi. Penasaran siapa pelakunya. Wah, oleh polisi dikawal untuk melihat si pelaku. Kaget, wah, masya Allah temenan. Nah, mahasiswi tadi tanya, bukankah tadi malam Anda adalah yang duduk di sana jam 12? Iya. Apakah Anda melihat saya? Iya. Kenapa Anda tidak mengganggu saya? Bagaimana saya akan mengganggu? Anda dikawal oleh makhluk gede banget nih, berjubah putih. Kayak gitu, saya tambah yakin, tambah tawakal ya Allah. Hanya senjatanya apa tadi? Allah. Doa. Doa adalah senjatanya orang beriman. Nyambung sih nggak Pak? Doa adalah iya. Ketika kita panik, ngomong tolong, itu malah belinya gini, lontrong. Ya orang-orang bingung loh, siapa sih tak malah lontrong malam-malam? Salah, tolong. Nah, mendingan langsung lapor pada Allah. Baik. Nah, mari kita kaji. Untuk bergerak, kita harus bagaimana tadi? Aktif, kreatif. Iya. Apalagi? Ya, setelah tahu Allah bersama kita, malaikat bersama kita, kita bagaimana? Tenang. Dimudahkan. Percaya diri. Lagi-lagi ini biasa. Optimis. Nah, kalau kita optimis, maka tolong jangan pernah bilang aku tidak bisa. Siap? Siap. Nanti saya bilang, Mbak maju kultum. Aku nggak bisa. Aku nggak siap. Begitu? Maju nggih, nek wis 5 menit ora tayang gemeter terus semaput, baru dunia tahu Anda nggak bisa. Yuk, suarakan dengan lantang. Jangan bilang tidak bisa. 1, 2, 3. Jangan bilang tidak bisa. Sebelum mencoba. Yuk bareng. 1, 2, 3. Jangan bilang tidak bisa sebelum mencoba. Tapi ini untuk hal yang positif. Untuk hal-hal yang halal. Kalau orang yang yakin kepada Allah harus berani mengucap Bismillah bersama Allah, tak ada yang tak mungkin. Bagaimana? Bismillah bersama Allah, tak ada yang tak mungkin. Ya, bukti seseorang yakin
tawakal, kemudian berprasangka baik, terus apalagi yakin, tawakal, optimis. Nah, sebagai wujud yakin, tawakal, optimis, maka harus berani bilang bagaimana? Bismillah bersama Allah yang baik. Apakah ada kisah nyata dalam dunia ini sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin? Oke, contoh apa misalnya? Contohnya apa? Dengan izin Allah, Nabi Musa bisa membelah laut. Dengan apa membelahnya? Dengan kapal selam? Dengan tongkat. Ketika dikejar Fir'aun, ya belakang tentara Fir'aun, depan laut. Apa yang gini Nabi Musa? Ya wis lah, takdir tekan kene ya wis. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nah, ayo ya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Berdoa, ya Allah, tolonglah kami menghadapi masalah seperti ini. Allah jawab, kecil, ketuk tongkatmu di tengah di air laut itu. Apa yang terjadi? Seketika laut menjadi jalan tol. Orang datang rapat tender, siapa pemborongnya, kapan dimulai, langsung truk begitu. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada contoh lagi? Yang keras loh ya. Ini IPM pemimpin aja ngelentam. Yang keras, salah enggak apa-apa. Nabi Musa mengubah tongkat jadi ular. Bagus, apa lagi? Yang di dalam ikan paus siapa? Nabi Yunus. Nggih, mestinya begitu dilempar dari kapal ke tengah laut mati. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus? Berdoa. Apa doa Nabi Yunus? Doanya terkenal sekali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yuk bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Harus optimis, harus yakin, harus tawakal. Nggih. Mulai hari ini, wahai pejuang-pejuang IPM, kita harus lantang mengumandangkan kalimat tekad prinsip perjuangan. Bagaimana? Bismillah bersama Allah, tak ada yang tak mungkin. Yuk lagi. Bismillah bersama Allah, tak ada yang tak mungkin. Saya tanya, mungkinkah yang hadir di sini kelak jadi rektor? Mungkin. Nah, gue terlalu di sini kersane Allah. Jawabnya gimana? Itu. Nabi ngaji sedela wis GR sombong. Ulangi, mungkinkah yang hadir pengajian IPM kali ini bisa jadi menteri? Bismillah bersama Allah, tak ada yang tak mungkin. Mungkinkah Anda kelak suatu saat jadi gubernur Jawa Tengah? Bismillah bersama Allah, tak ada yang tak mungkin. Ojo lali membawa-bawa Allah. Bismillah itu artinya ya dengan nama Allah, dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah. Tanpa izin Allah Anda nggak bisa duduk di situ. Boyoke pegel ora bisa sendean. Ada nggak? Ada orang pemborong ya lagi ngecek bangunan tiba-tiba jatuh dari plafon. Bok! Sejak itu terus nggak bisa bangun. Dia bertahun-tahun tiduran terus nggak bisa duduk, nggak bisa jalan. Akhirnya mati di tempat tidur. Nah, ingat walaupun sederhana, duduk ini harus dengan izin Allah. Maka ketika tadi nata kursi ada banyak juga Bismillah. Baik, nih dari ayat bahwa bersama manusia ada malaikat penjaga dari depan dari belakang. Mereka menjaga bergiliran atas perintah Allah. Malaikat itu tidak sembarangan.
Ora GR, ora cari muka. Ih, ini ada perempuan cantik tak kawal deh. Ih, itu perempuan jelek ngapain? Enggak begitu. Malaikat menjaga atas perintah Allah. Nggih, baik. Tapi tolong ojo salah paham. Dongane malah maring malaikat. Ya malaikat datanglah aku dibantu. Salah enggak? Salah. Doanya tetap kepada Allah. Baik, nggih. Ayat berikutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oke, setelah Anda membaca ayat ini dan pada akhirnya yakin pada ayat ini, apa sikap Anda? Allah mengumumkan, wanita cantik, pemuda ganteng, profesor, doktor, ketahuilah Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak mau merubah dirimu sendiri. Maka kita harus bagaimana? Ingat Allah, bagus. Ingat saja zikir terus begitu ya. Setelah ingat Allah apa? Apa? Berusaha, bergerak, berjuang, mencoba. Jangan takut mencoba. Karena kita yakin Allah tidak akan merubah kita kalau kita tidak mau bergerak. Maka ayo, bagaimana sikap kita? Halo? Berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar usaha. Anda kalau berangkat sekolah itu yang penting dandan rapi, nata jadwal, punya sangu, berangkat lulus begitu? Terus ngapa? Sungguh-sungguh enggak? Iya, bagus. Terus bukti ada sungguh-sungguh ngapa? Mangkate sing gasik aja nganti telat, ya kan? Ya, sampai di kelas ngapain? Ngerumpi? Ada yang sampai kelas buka buku belajar? Iya. Hebat. Siapa itu? Teman saya, Pak. Oh, udah takon. Yo, buktikan Anda sungguh-sungguh sekolah ngapain? Yo, jajal buktikan. Mencari ilmu. Iya, cara ngilmunya gimana? Saya punya murid di SMA Muhammadiyah saat itu ada. Kalau pelajaran kosong atau gurune orang teka-teka, dia langsung buka Quran tadarus. Memanfaatkan waktu. Dia kan udah pamit sama orang tua, aku mau sekolah, aku cari ilmu. Orang yang sekolahan pelajaran kosong, yes. Pak, udah siang lah Pak lah, nyatet aja Pak, nyatet. Halo? Apakah itu Anda seperti itu? Masih kadang-kadang begitu? Nah, ayo. Allah tidak merubah nasib seseorang, maka kita harus apa tadi? Harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Terus? Berjuang keras. Yakin. Naik sekolah mandan meriang udan deres mangkat apa ora? Jembatannya putus, berangkat ndak? Kepriwe carane? Menari jalan yang lain. Iya, semoleh mandan waras. Bukti berjuang keras apa? Rajin belajar. Terus giat bekerja. Lalu apakah Anda sudah seperti itu? Apakah Anda sudah rajin belajar? Saya nanya, Mbak yang tengah, kamu namanya siapa? Agri. Jam berapa Anda belajar? Habis sisa. Berapa jam? Sampai jam 10.09. Apa yang Anda lakukan? Membaca materi. Membaca materi. Mengulang. Oke, Mamas, siapa namanya? Ya, pimpinan daerah IPM. Apanya? Anda belajar jam berapa? Kalau di sekolah. Kalau di rumah sudah nggak sempat. Ya. Oh, hebat. Ya, apalagi? Halo, belajar cuma membaca kayak gitu doang? Enggak. Ngapain? Menerapkan. Teranglah gimana? Misal udah punya ilmu
Membaca, belajar itu di samping membaca sebaiknya apa? Bikin resume, menggarisbawahi, ya kan? Nyatet, ada kalimat tertentu yang tidak paham besok ditanyakan. Itu namanya belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, terus? Bisakah manusia hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Anda bisa buktikan? Saya pakai baju ini, saya minta tolong enggak? Iya. Kepada siapa aku minta tolong? Penjahit. Terus? Sing gawe kain. Terus? Yang membuat benang. Lalu? Yang bikin kancing. Kemudian? Sing gawe mesin jahit. Di dalam baju saya ini terkumpul ribuan buruh pabrik kain, pabrik benang, pabrik benik, pabrik mesin jahit, belum lagi pertambangan besi. Ini pertanda bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Masa mau pakai baju gawe benang dewek, gawe benik dewek, bikin kain sendiri, bikin mesin jahit sendiri. Kapan? Nah, karena tidak bisa hidup sendiri, apa yang kita lakukan? Menggalang kerja sama. Oke, yuk, untuk menerapkan ayat tadi, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak merubah dirinya sendiri. Lalu gimana? Iya, jangan lupa, jangan kegeeran. Di samping rajin belajar, giat bekerja, kemudian kerjasama dengan yang lain. Ingat dan ingat selalu melibatkan Allah. Nggih. Mari kita sadari kembali, nggih. Bagaimana sikap kita agar ditolong Allah? Satu, berjuang secara istiqomah. Ya, kalau ada cobaan wajar. Kalau lagi berjuang di fitnah, mungkin apa tidak? Mungkin. Itu aktif di IPM karena jomblo. Nanti kalau udah dapat pacar tidak akan aktif di IPM lagi. Mungkin enggak ada kayak gitu. Mungkin. Ngapain aktif IPM, dapat apa? Apa kita akan terus mundur, bubar? Halo? Harus istiqomah. Terus gimana? Ikhlas. Nggih. Katanya bismillah bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Kalau mau melibatkan Allah harus ikhlas. Jangan sampai begini, saya akan ikut kajian IPM lah daripada di rumah ngantuk. Lah kan lumayan aku ketemu teman di sana, apalagi dia yang ganteng juga hadir. Oh, Allah tidak mau terlibat sama orang-orang kayak gitu. Apa buktinya? Dicoret pahalani. Oke? Yuk, supaya Allah menolong kita, apa yang kita lakukan? Yang ketiga? Ya. Seiring dengan itu apa yang kita lakukan? Tinggalkan amal salah. Soalnya kalau kita membuat amal soleh, tapi seiring dengan itu amal salah, itu seperti petani yang nandur suatu wit, ditandur, disirami, dipupuk, ngesuk dibedul dewek. Panen apa tidak? Panen apa tidak? Tidak, ya begitu. Kalau kita beramal soleh tapi amal salahnya jalan terus, ya pahala amal soleh habis, gumbuseki amal salah. Oke, agar kita ditolong Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang kelima, siap berjihad di jalan Allah. Apa wujudnya? Contohnya apa? Berjihad di jalan Allah. Jadi pengurus remaja masjid, jadi pengurus IPM, wong wis nglakoni kebingung. Jangan-jangan saya tanya, Anda jadi IPM itu motivasinya apa? Halo, motivasinya apa? Jadi pengurus IPM motivasinya apa? Itu loh terpampang. Apa motivasinya? Jihad di jalan Allah. Jihad itu apa? Berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, melibatkan Allah. Nah, mari
agar kita ditolong Allah, kita harus rajin, aktif memperjuangkan agama Allah. Ini Allah sudah memberitahu lewat surat apa? Muhammad. Ayat berapa? 7. Yuk dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yuk dibaca yang keras, artinya Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. ingin ditolong Allah, ingin diberi kedudukan mulia oleh Allah. Syaratnya apa? Menolong agama Allah. Nyinauni Islam, belajar Islam, meyakini Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Saya tanya, kegiatan IPM cabang kota hari ini termasuk menolong agama Allah apa tidak? Iya. Mau berapa hari? Kajian-kajian kayak gini mau berapa kali? Allah ora fase temen, berarti Anda melangkah tidak pakai visi. Kegiatan kayak gini nih mau sampai kapan? Setiap bulan. Tanggal berapa? Minggu pertama. Yuk menolong agama Allah agar kita ditolong Allah dan diberi kedudukan mulia. Orang-orang anak-anak yang menolong agama Allah, insya Allah sekolah wayai lulus, wayai kerja ketampa, wis kerja, wis oleh duit, wayai bojo yang dilalah oleh jodoh, berkembang terus wayai haji bisa. Walaupun orang itu bukan figur orang yang kaya raya, tapi ada saja pertolongan Allah hadir. Baik, masih surat Ar-Ra'd ayat 11. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Nah, maka apa sikap kita mendengar ayat begitu? Madep, mantap, derek Allah. Seperti sumpah kita gimana? Iyyaka na'budu. Nah, tambah lagi ihdinas siratal mustaqim. Terus bawalah Allah dalam sikap, ucapan, tindakan. Tadi kalimat ringkasnya bismillah, bersama Allah. Nah, ingat jangan sombong. Tandane wong sombong apa? Rumangsa pinter dewek seperti Korun. Disuruh infak zakat tidak mau. Loh, aku kerja sendiri, aku kayak gini kan, aku kerja keras. Dia tidak mengakui Allah terlibat. Apa yang terjadi? Korun dan hartanya dihukum sama Allah. Buminya meledak, Korun dan hartanya ambles, tutupannya grep. Mau seperti itu? Tidak. Maka jangan sombong. Baik. Nih, ya, setelah Anda dibekali berbagai wawasan dan keyakinan, sekarang saya tanya, kemana Anda akan melangkah? Dalam hidup ini, kemana Anda akan melangkah? Ke depan. Ke jalan Allah. Oke, kemana Anda akan melangkah? Jangan ngomong ke depan. Hah? Ke jalan Allah itu contohnya kemana? Ke surga. Masya Allah, amin. Ya Allah, kabulkanlah yang jawab begitu. Yang lain mau kemana? Loh, Anda sekarang hidup, ya kan? Besok hidup lagi nggak? Nah, ketika Anda melangkah abundina tambah umur, melangkah, sebetulnya lagi melangkah kemana sih? Ke akhirat. Akhirat kan loro lo ya, mau ke neraka apa ke surga? Terus bener ke surga ndak dirubah maning. Kemana Anda akan melangkah? Jan, wajahnya wajah surga nih Jan. Masya Allah, amin. Nang orang ngantuk, mau ke surga ngaji ngantuk. Oke, ketika Anda melangkah ke surga, Anda sebagai apa?
Ya betul, sebagai makhluk Allah. Makhluk Allah yang bagaimana? Perannya sebagai apa perannya? Muslim. Yo, di dunia ini banyak orang melangkah dengan punya jabatan masing-masing. Anda melangkah ke surga sebagai apa? Sebagai hamba Allah, betul. Tapi hamba Allah yang bagaimana? Punya predikat apa? Punya jabatan apa gitu loh? Yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Terus jabatannya apa kira-kira? Sebagai apa Anda yang ingin Anda lakukan? Nah, jangan bisa di PM, wis dilantik apa urung sih? Wis dilantik gun kayak bahan sih priwe. Ayo, Anda akan jadi pengekor apa pelopor? Nah, kayak gue sih ngapa? Anda mau melangkah kemana? Ke surga. Sebagai apa? Pelopor apa? Pelopor dalam hal dan lo baik belum tentu halal lo ya. Baik dan takwa. Anda mau kemana? Sebagai apa? Temenan lo ya. Besok lagi kalau ada ustadz mau ngisi pengajian, kamu jadi pelopor. Ana sing nataki, aja jegong duduk manis dolan HP tekeplak temenan. Anda tuh levelnya pemimpin. Tahu? Sadar? Kene repot dhewe ana jegong bae ngerti repot kan dipasangna LCD begitu ya. Halo? Siapakah Anda? Pelopor yang beriman dan bertakwa. Baik, nggih. Apa yang Anda cari? Wih, keren. Bukan harta yang banyak? Bukan jodoh yang ganteng dan keren? Temenan. Nah, bojone kok kalau bojomu nanti ternyata wanita yang biasa, kurus, begitu ya. Ridho enggak? Mas, istrimu kelak wanita yang kurus, nggak bisa dandan, ridho nggak? Ridho nih kalau mlebes mili. Ya apapun pemberian Allah kita ridho, jereng golet ridhone Allah. Oke, kemana kita melangkah? Ke surga. Wah, tanpa bisa. Kemana kita melangkah? Masya Allah, ya Allah kabulkanlah, amin. Oke, sebagai apa Anda melangkah? Pemimpin yang takwa. Apa yang Anda cari? Ridho dan ampunan Allah. Oke, Anda bilang aku sebagai pemimpin ya. Baik, tugas pemimpin. Ya termasuk kita. Oke, satu bagaimana tugas pemimpin? Ini direncanakan loh, kapan ngajinya, di mana, siapa ustadznya. Lain kali niat ngaji nggawa catatan. Emang Anda komputer, emang Anda CCTV, apa yang masuk langsung terekam. Halo? Iya, siap? Katanya belajar dengan sungguh-sungguh, merencanakan tugas pemimpin. Yang kedua, setelah direncanakan kapan ngajinya di mana, terus siapa yang isi, diorganisir. Siapa sing menghubungi mubalik, siapa sing nata tempat, siapa yang menyiapkan pengeras suara. Oke, terus bagaimana? Digerakkan, anakku jemput mubalik, anakku ambil LCD. Mau siapa sing dipasrai LCD? Sudah datang belum? Sudah. Bawa LCD? Mandan. Oke, menggerakkan ya. Setelah digerakkan semuanya berjalan, apa tugas pemimpin? Ini masing-masing seksi sesuai dengan harapan apa tidak, sesuai dengan aturan enggak, melenceng apa tidak, dikontrol.
ditelepon, dimertakakan, syukur diparani. Ini abot-abote dadi pemimpin, nggih. Setelah mengontrol, mungkin dari kontrol kita ada yang salah, ada yang keliru, ada yang kurang. Kita evaluasi, kita jadikan apa? Solusinya, sehingga kita revisi, kita dandani. Terus tugas akhir pemimpin adalah harus bertanggung jawab. Ini kalau ada apa-apa, sin cekel deset ketua nih. No, sebelum teman jadi pemimpin, ya kalau cara pandang setan begitu. Tapi kalau cara pandang Allah dan Rasulullah, pemimpin itu senang. Karena apa? Satu di antara doa yang dikabulkan adalah doanya pemimpin yang orang nyambung, pemimpin yang adil, ya kan? Ya enggak? Ya yang soleh. Orang mungkin adil anggar ora soleh, bagus lho sing jawab kok ngene ora dirahani. Terus di antara 7 golongan yang akan mendapat perlindungan di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Orang yang menggerakkan kebaikan kemudian ditiru oleh orang banyak, maka si penggerak tadi, si pemimpin tadi mendapat pahala sebanyak pengikutnya. Senang apa tidak? Yang punya ide pengajian kali ini siapa? Yang dulu-dulu merencanakan ada pengajian setiap bulan sekali siapa? Iya. Namanya siapa? Oh, belum dikasih nama Pak sing. Nah, beruntunglah orang yang punya ide mengadakan pengajian seperti ini. Karena apa? Setiap ada pengajian, walaupun sing punya ide dilalah lagi meriang, tidak berangkat, dia tetap dapat pahala. Itu senangnya jadi pemimpin. Baik, ya. Mari perlahan tapi pasti yang harus dimiliki dan dikuasai oleh pemimpin. Apa? Ini terkenal sekali loh. Anies kenapa jadi sukses? Karena punya konsep ini. Pemimpin harus punya gagasannya, ide-idenya harus diapakan? Harus diapakan? Dinarasikan, dikomunikasikan. Aku punya ide, punya gagasan. Yuk kita rapat. Yuk hubungi dengan petugas itu, dinas ini. Jakarta butuh beras, yuk dinarasikan, diceritakan kepada petani beras di Jawa Tengah. Maka orang-orang petani Jawa Tengah rame-rame jual beras ke Jakarta. Petani ini seneng, Jakarta juga seneng. Orang bingung goleti beras. Terus, halo, gagasannya, narasinya dibuktikan menjadi karya. Ini IPM harus punya kayak gini. Punya gagasan, dinarasikan dan dibuktikan menjadi karya. Nah, untuk gagasan diperlukan apa? Akal sehat dan cerdas. Halo, Anda akalnya sudah sehat? Insya Allah. Saya tanya, Anda itu fungsinya apa? Memanggil apa? Selengkaplah wong IPM kan jawabnya memanggil siapa? Tukang ngangon, tumbuhan, kewan, memanggil manusia yang beriman. Suruh ngapain? Sholat. Ya, yang dipanggil siapa? Yang masih hidup. Terus untuk narasi harus punya apa? Iya, suatu saat saya minta, yuk selipkan waktu kita latihan orasi, latihan pidato. Pemimpin IPM kali dalede mlaku mitek tembelek ora gepeng. Ditakoni ndingklok dari mana Mbak? Dari situ. Dari mana Mbak? Oh, alhamdulillah atas izin Allah saya baru dari toko, aku beli ini nih, makanya begitu nerocos. Dari mana Mbak? Dari situ. Ayo, kita harus punya kemampuan orasi, kemampuan ngomong, kemampuan mengkomunikasikan pikiran kita. Halo? Untuk karya kita harus punya apa? Prestasi yang penuh manfaat.
Nah, untuk seperti itu kita di dalam melangkah harus punya visi, pandangan ke depan. Anda sudah punya visi? Tadi kan kemana akan melangkah? Ke surga. Sebagai apa? Pelopor yang bertakwa. Terus apa yang dicari? Ridha Allah. Nah, supaya kita tetap pada tujuan itu, kita harus punya visi, punya pandangan. Setiap langkahku harus bagaimana? Nah, maka visi pemimpin adalah, halo, kok terpana melihat aku? Urungan ya. Halo. Pemimpin termasuk kita, Anda IPN harus menjadi pribadi yang bertakwa. Terus lalu kemudian Anda punya angan-angan seperti itu? Angan-angan apa ingin-ingin? Bertakwa, berprestasi, berdaya guna, sejahtera, itu angan-anganmu apa ingin-inginmu? Ingin-ingin, hanya ingin saja. Ini visi loh, Nduk. Ini visi. Visi itu cara pandang pager. Ben aku ora melompat sana, melompat sini. Sepur anggarona releng pun teranyak. Masinis lewat suatu tempat anak karnaval Cepak Pasar, masinisnya kepengen nonton kok anggarona relay, nanti sepurnya dibelokakan mareng pasar, kapan tekane. Maka masinis dibuatkan rel. Nah, visi itu seperti itu, mengarahkan tujuan, mengarahkan perjalanan, ben cepat selamat. Oke? Apa visi kita? Bertakwa. Terus bertakwa ngalim banget nih, barang orang duwe prestasi apa-apa. Uripe ketone kepenak apa melasi? Kepenak apa melasi? Melasi. Sekolah apa prestasi niku? Komen jire diulang matematika, diulang komputer, jajal ana gawe jadwal khotbah. Aku nggak bisa. Lho kok mian ndelang ijazahe. Tak ikane biji biru, bijine sanga. Mbak, Mas kana wong mati kae disolati nyong ora bisa. Lho ndelang rapote. Nang rapot bijine sanga, salat jenazah ora tayeng. Ngadusi jenazah takut. Halo? Kita harus bertakwa dan punya prestasi supaya hidup kita berdaya guna. Nang sekolahan kanggo gawe, nang omah kanggo gawe, nang masyarakat kanggo gawe. Kita harus bagaimana? Bertakwa, berprestasi, berdaya guna. Nah, insya Allah kalau bertakwa, berprestasi, berdaya guna, insya Allah uripe sejahtera, kanggo gawe, sama-sama gelem. Daftar ini ketambahan, daftar itu ketambahan, malah gue rebutan. Sudah daftar di suatu perusahaan sampai nunggu jawaban, kamu daftar di tempat B, lagi kerja di tempat B, ditelepon ngene A, kok sida kerja ngene nyong ora? Nyus ketalang ngene B. Kamu di tempat B gajinya berapa? 5 juta. Udah kesini aja, tak kasih 7 juta. Karena bertakwa, berprestasi, berdaya guna, maka yo semangat. Bagaimana visi kita? Bertakwa, berprestasi, berdaya guna, sejahtera. Apa betul kalau orang bertakwa itu nanti akan sejahtera? Betul nggak? Ada nggak ayatnya? IPM, ya, ben semangat harus hafal ayat ini. Yo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Yo terjemahnya. Bertakwa kepada Allah, maka diberi solusi atas segala masalahnya dan diberi rezeki. Barang siapa tawakal kepada Allah,
Anda yakin dengan ayat ini? Yakin. Kalau kita takwa, insya Allah akan ada solusi atas semua masalah. Ketika saya seusia kamu, kelas 3 SMA saat itu, pengajian kayak gini digembleng oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Salah satunya adalah almarhum Pak Ahmad Nur. Dia bilang, anak-anakku, kamu kelas 3 sebentar lagi akan merantau. Kalau kamu cari kos-kosan, carilah yang dekat masjid. Lalu kamu aktif di masjid, insya Allah kamu akan mendapatkan saudara banyak sekali. Pakai mut-mut temenan. Begitu saya diterima di UNES, saya cari kos-kosan, pedoman saya adalah masjid. Temenan. Dekat masjid, saring jemaah di situ, suwe-suwe ikut ngajar TPQ. Kenalan saya banyak sekali. Suatu saat saya meriang, tipes 2 bulan. Orang tua saya di Banjarnegara arep nunggune kangelan. Siapa yang nunggu? Sahabat remaja masjid. Siapa sing ngempani? Wong tuane bocah-bocah TPQ. Sampai yang jaga saya bilang begini, Win, kok mriyang sing mandan suwe ya. Sebenarnya baik ngapa nyontak nunut mangan nang kene. Di rumah sakit itu nggih, ada buah-buahan, makanan lengkap sekali, ada minum susu. Nah, kos-kosan nih saat itu lu angel banget mangan kayak gue. Nah, itulah salah satu bukti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, takwa maring Allah diberi solusi. Keluarga saya nggak bisa nunggu ini, yang nunggu adalah remaja masjid tanpa saya minta. Dan mereka rela tidur nang longan ranjam saya. Masya Allah, kenangan manis. Nggih. Dan bayar zuku min hayyu la yahtasib, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya tidak pikir anak ibu-ibu datang nelesabakan duit nang isor bantal. Begitu anak sing titip paling anake ngana Mas Win ditiliki begitu. Masya Allah. Ingat lu ya, Anda suatu saat akan merantau, iya enggak? Akan berpisah dengan orang tua, iya enggak? Apakah menempel jadi anak mama terus begitu? Akan merantau, akan berjuang. Siapa sandaran kita? Allah. Kuncinya ini, Tapi anak-anakku, mari kita sadari bersama bagaimana? Ulangi, 1, 2, 3. Hidup tak seindah yang kita impikan. Anda paham itu? Anda takut apa tidak? Halo? Siap menghadapi kehidupan berikutnya? Siap. Ini hari Ahad, siap menghadapi Senin? Ini bulan Oktober, siap menghadapi November? Allah, Anda lagi di doktrin. Ini tahun 2004, siap menghadapi tahun 2020? Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Walaupun hidup tak seindah yang kita inginkan. Ini kita perlu sadari supaya nih kalau ada masalah kita jangan kaget, jangan stres, aja mundur. Ternyata kuliah rekasa banget ya. Tugasnya warna-warna baik. Wes mak, aku pulang. Tolong mak dijemput aku. Lu kenapa? Aku nggak mau kuliah lagi. Mendingan di rumah saja, dolanan HP madang turu dolan. Begitu? Halo? Hidup tak seindah yang kita impikan. Siap berjuang? Siap. Siap bergerak? Siap. Takbir. Allah. Balonilah sing semangat. Hidup tak seindah yang kita inginkan. Siap? Siap. Siap bergerak? Siap. Siap berjuang? Siap. Takbir. Allah. Oke, kita lanjut. Kenapa tidak seindah? Ya, kenapa tidak seindah yang kita bayangkan? Karena 1, Ada hambatan, gangguan, ancaman. yang menghalangi. 2, Ada resiko yang menghadap. 3, Ada pro dan kontra. 4. Ada ujian, cobaan, fitnah, dan serangan. Bagus. Nah, ada beberapa hal. Kalau begitu, walaupun ada ancaman dan sebagainya, tetap kita berangkat. Yuk kita baca ayatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wasiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat apa? Ayat 41. Iya, nih Anda lihat di sebelah sana banyak bocah garap sekolah datak bergelantungan. Kalau kamu naik angkot, naik motor di antara orang tua, ini lihat saudara-saudara kita. Urungan jalan raya harus nyebrang sungai, bukan jembatnya yang dilewati tapi bergelantungan. Ini kalau jatuh langsung ke sungai yang besar, dalam, lebar, wassalam. Tapi apakah bocah ini langsung menyerah? Enggak, besok lagi, datang lagi. Ada loh saudara kita yang seperti itu. Maka bersyukurlah Anda naik sekolah cepat. Sing batur yang datak. Ada orang batur di sini, datak kos. Sing batur, IPM kota bukan? Iya, tapi enggak datang. Oh, enggak datang. Kali bening. Oh, Kali Bening. Nggih. Yuk dibaca terjemahnya. 1, 2, 3. Berangkatlah kamu dari dalam keadaan ringan Atau berat. bersiaplah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, saya dipesan oleh yang menghubungi saya, Pak Win, tolong sampaikan ayat-ayat agar teman-teman IBM itu survival, nih, kemana akan melangkah, tidak takut cobaan, rintangan. Ini sudah saya siapkan. Antara lain yang kita harus yakin, Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Terus ada ayat, Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Yuk tidukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah waliyul ladina waliyul ladina amanu yukhriju minal dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Nah, maka anak-anakku, dua saja yang kamu pegang. Yakinlah Allah itu maha kasih, maha sayang, maha kuasa, maha benar, tidak akan khianat kepada kita. Bahkan kita yakini Allahu waliyul ladina amanu. Allah pelindung orang-orang beriman. Kalau kamu punya masalah, bahkan sebelum punya masalah, setiap aktivitas kita jangan lupa membawa Allah. Setelah kita melangkah, jangan lupa Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Penutup. Suatu hari saya ketemu seorang wanita cantik didampingi suami. Tanya pada saya, Pak Win, masih ingat saya? Saya mencoba meraba-raba. Pak Win, saya murid panjenengan di SMP 2 Wanadadi. Saya wanita yang duduk paling belakang dan paling bodoh. Saat itu saya gelisah mau melanjutkan apa tidak, karena orang tua saya miskin dan saya orang bodoh. Tetapi ketika Pak Win jadi wali kelas mengatakan, ayo Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Ayo kamu sekolah, raih cita-cita. Kalau sekarang orang tuamu miskin, siapa tahu seminggu lagi orang tua Anda sugih. Semangat, semangat. Apa yang terjadi? Anak tadi dari SMP 2 Wanadadi daftar di SMA 1 Purwonegoro. Nah, pada suatu saat lomba IPS juara 1 tingkat provinsi. Dari anak yang tadi ngakunya bodoh. Nah, setelah dalam perjalanan dia kuliah, dia keterima kerja jadi guru MI, ketemu jodoh sesama guru MI. Nyong sing ngomong wis kelalen, tapi dia ternyata di antara yang mendengarkan, di antara murid saya ada yang memasukkan dalam hati, Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Pak Win,
10 tahun yang lalu aku bukan siapa-siapa. Ya, aku murid yang duduknya paling belakang, minder. Tetapi termotivasi, bismillah bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Saya rajin belajar sekuat-kuatnya. Dan saya kaget pada diri saya sendiri. Bisa jadi juara lomba IPS. Dan saatnya saya bisa bekerja seperti ini, dapat jodoh pun sesama pegawai. Masya Allah. Demikian segala hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kalau mungkin ada tanya jawab 5 menit, silakan, monggo.